Bagi penggemar MMA, tentunya sering menyaksikan jalannya duel yang diselenggarakan oleh UFC. Akan tetapi, banyak juga yang belum mengetahui jurus atau gerakan apa saja yang terlarang dilakukan oleh seorang petarung UFC. Dengan mengetahui ini, tentunya kalian penggemar mixed martial art ini bisa mengetahui kekalahan jagoan kalian akibat kecurangan atau murni kalah karena beberapa perbedaan seperti skill, kumulan tubuh, dan tentu saja karena kekuatan dan kelincahan. UFC mengikuti aturan terpadu seni bela diri campuran. Menurut mereka, ada teknik dan jurus tertentu yang ilegal untuk digunakan dalam duel atau pertarungan di UFC. Berikut gerakan yang dilarang oleh UFC. Yang pertama, pile driving atau membanting menghujamkan kepala atau leher lawan ke arah bawah. Pile driving adalah teknik yang digunakan dalam gulat profesional di mana petarung menahan lawan, membalikannya dan mengarahkan kepala mereka ke matras. Meskipun sering digunakan di WWE, kita berbicara tentang pertarungan nyata. Tindakan itu dilarang di MMA karena dapat menyebabkan kerusakan besar pada tulang belakang. Teknik ini mungkin paling dikenal oleh penggemar gulat sebagai teknik penyelesaian khas Undertaker. Mengingat itu, leher Owen Hart dipatahkan dengan teknik yang sama persis. Pile driving juga menjadi alasan utama mengapa Stone Cold meninggalkan WWE atau ajang yang sering kalian kenal dengan nama Gusti. Jadi sebelum mencoba teknik ini di UFC, pertimbangkan saja bagaimana pengaruhnya terhadap lawan. Perlu diingat bahwa UFC sama sahnya dengan kompetisi MMA manapun. Fist hooking. Fist hooking adalah gerakan atau tindakan memasukkan jari dari satu atau kedua tangan ke dalam bagian tubuh seperti mulut dan hidung milik lawan dengan maksud untuk membuat lawan tersudut atau lengah. Ini biasanya dilakukan dengan tujuan menarik, merobek, atau mengoyak. Menggunakan jari untuk membuka atau memperparah luka lawan juga termasuk dalam gerakan ini. Teknik fist hooking ini adalah salah satu tindakan pelanggaran terburuk yang dilakukan seseorang terhadap lawannya. Petarung yang melakukan tindakan itu sudah pasti akan didiskualifikasi karena perilaku tidak sportif ini. Fist hooking sangat dilarang oleh UFC dan kemungkinan merupakan tindakan paling melanggar hukum yang dapat dilakukan seorang petarung selama pertarungan. Terlepas dari kenyataan bahwa teknik ini diajarkan sebagai pertahanan diri dalam beberapa seni bela diri, namun itu dilarang keras di UFC dan olahraga pertarungan lainnya. Headbutt atau tandukan atau sundulan kepala. Tandukan atau sundulan kepala adalah gerakan menggunakan kepala yang mengarah tepat ke bagian kepala lawan yang sensitif. Tulang terkuat di dahi atau belakang tengkorak digunakan dalam gerakan sundulan untuk menghantam area paling sensitif lawan termasuk mata dan hidung. Meskipun sundulan kepala diizinkan di lightweight, namun tidak diizinkan dalam pertandingan di UFC. Jurus ini adalah salah satu manuver ilegal UFC yang paling kontroversial. Sundulan kepala pada awalnya diterima sepenuhnya di UFC, tetapi tidak sekarang, karena menanduk lawan dapat mengakibatkan trauma otak yang serius dan kerusakan seumur hidup yang tidak dapat diperbaiki. Tandukan atau sundulan kepala dapat menyebabkan beberapa luka parah dan pendarahan pada bagian wajah yang sensitif seperti hidung atau mata. Momen ini terjadi pada UFC 259 ketika Dominick Cruz secara tidak sengaja menanduk Henry Cejudo. Tatkala itu, Cejudo menderita luka parah di dekat alisnya dan mulai mengeluarkan banyak darah. Kemudian yang keempat, siku 12-6 atau 12-6 elbow. Siku 12-6 adalah serangan yang digunakan dalam olahraga pertarungan seni bela diri campuran.
secara resmi dikenal sebagai serangan siku ke bawah. Siku 12-6 merupakan serangan siku bergerak dari lurus ke atas tepat arah jam 12 dan lurus ke bawah tepat arah jam 6. Siku 12-6 ini merupakan salah satu jurus andalan dalam kungfu yang merupakan seni bela diri dari Cina. Tidak diragukan lagi bahwa gerakan itu perlu dilarang karena dapat membahayakan otak lawan secara serius. Bisa dipastikan jika menggunakan gerakan siku 12-6 ini akan didiskualifikasi. Gerakan ini pernah dilakukan oleh seorang petarung UFC, Jon Jones, mantan juara kelas berat ringan UFC, pernah menggunakan gerakan atau jurus siku 12-6 ini. Saat itu, Jon Jones menghadapi Mark Hamill dalam pertarungan UFC keempatnya. Jon Jones memukul Mark Hamill dengan beberapa siku 12-6 sambil mendominasi pertarungan secara menyeluruh dan mengalahkannya, yang akhirnya menyebabkan Jon Jones didiskualifikasi. Jurus inilah yang menyebabkan kekalahan pertama kali Jon Jones dalam sejarah UFC. Yang kelima, groin strike atau menyerang ke arah selangkangan. Pukulan yang disengaja ke daerah selangkangan lawan disebut dengan serangan selangkangan. Karena kepekaan daerah selangkangan dan alat kelamin, teknik yang kadang-kadang digunakan sebagai taktik pertahanan diri ini dapat dengan cepat melemahkan lawan. Pukulan pada pangkal paha sering terjadi secara tidak sengaja, seperti halnya tandukan kepala. Meski petarung diharuskan memakai pelindung, tendangan yang tidak disengaja ke pangkal paha pun bisa terasa cukup menyakitkan. Seorang petarung mendapat waktu 5 menit untuk pulih setelah menerima pukulan atau tendangan ke pangkal paha. Jika ia tidak dapat pulih dalam waktu yang ditentukan, pertandingan tersebut akan dinyatakan no contest atau dapat didiskualifikasi. Pada UFC 55 pada tahun 2005, Alessio Sakara secara tidak sengaja menerima serangan selangkangan paling brutal oleh lawannya, Ron Fireflood. Pertarungan dinyatakan sebagai tidak ada kontes atau no contest karena Sakara sangat kesakitan dan tidak dapat melanjutkan pertarungan. Kejadian itu juga terjadi pada duel Keith Hackney melawan Joe Son di UFC 4. Kemudian yang keenam, menyerang tenggorokan. Pukulan atau tendangan ke tenggorokan tidak diizinkan oleh UFC karena UFC merupakan ajang olahraga full contact. Pukulan dan tendangan yang tidak sengaja ke leher atau tenggorokan kemungkinan besar akan terjadi. Meski dilarang, wasit tidak akan menghentikan pertandingan karena pukulan yang tidak disengaja. Wasit hanya akan membubarkan pertarungan jika salah satu peserta terluka atau jelas berusaha untuk memukul leher lawan. Adalah melanggar aturan bagi seorang petarung untuk menarik kepala lawannya ke belakang untuk mengekspos daerah leher sambil menggunakan tangan lain untuk menyerang tenggorokan seperti adegan-adegan film action. Pukulan ke tenggorokan sangat berbahaya dan dilarang di semua olahraga pertarungan kompetitif. Selanjutnya yang ketujuh, tendangan dan hantaman lutut ke lawan saat lawan masih berada di bawah. Benar-benar dapat diterima untuk menendang atau menggunakan hantaman lutut di kepala lawan saat mereka masih melakukan duel berdiri. Melakukannya saat mereka berada di bawah atau ground adalah melanggar hukum. Seorang petarung kemungkinan besar akan kehilangan poin atau mungkin didiskualifikasi karena menghantamkan lutut atau menendang lawan yang sudah jatuh. Bahkan lebih parah apabila menginjak lawan yang sedang terbaring di matras. Contohnya seperti kejadian yang lagi viral di Indonesia, seorang anak pejabat pajak yang secara sadis menginjak tubuh dan menendang kepala korbannya yang sudah tak berdaya dan sampai koma. Saran Mimin, si pelaku harusnya dijadiin samsak latihan MMA atau Muay Thai biar bisa merasakan bagaimana pedihnya ditendang di kepala. Penting untuk diperhatikan bahwa pukulan tersebut selama pertarungan grappling tidak dilarang atau jika kedua petarung berada di ground. Namun, adalah ilegal jika seseorang sedang berdiri kemudian dengan sekuat tenaga melakukan tendangan atau hantaman lutut ke kepala lawan yang sedang berusaha bangkit, karena hal itu dapat menyebabkan cedera yang parah. Petarung yang sedang berada di atas atau berdiri bisa saja mendaratkan lutut ke kepala lawan
saat lawan sedang berusaha bangkit tanpa menyadari bahwa kepalan tangan atau lutut lawan masih menyentuh lantai atau matras. Ketika ini terjadi, wasit dapat menghentikan pertandingan, memberikan petarung waktu untuk pulih dan memberikan peringatan keras kepada petarung lainnya. Yang kedelapan, pukulan di bagian belakang kepala atau tulang belakang. Gerakan ini juga dikenal sebagai rabbit punching atau meninju kelinci. Petarung UFC diizinkan dengan mengerahkan kekuatan penuh untuk menyerang lawan saat mereka sedang bergulat. Namun, mereka tidak diizinkan untuk menyerang tulang belakang atau bagian belakang tengkorak. Karena kepekaan bagian tubuh itu, memukul bagian-bagian ini dapat mengakibatkan kerusakan serius seumur hidup dan bahkan bisa berakibat fatal. Karena keterlibatan gerakan kepala yang luas, gerakan ini adalah teknik umum dalam tinju. Aksi ini jarang ditemukan di MMA. Biasanya ketika petarung menunggangi lawan atau mendapatkan akses ke punggung mereka, wasit harus sangat berhati-hati saat memeriksa pukulan ke belakang kepala, karena hal ini sulit dikenali. Selanjutnya adalah yang kesembilan, gerakan menusuk mata. Tusukan mata terjadi biasanya saat seorang petarung menggerakkan tangannya ke arah wajah lawan dengan jari terbuka dan mengenai matanya. Meski dilarang, gerakan seperti tusukan mata sering digunakan dalam seni bela diri campuran dengan maksud untuk mengukur jarak atau jangkauan. Menusuk mata lawan baik secara tidak sengaja atau sengaja dapat menyebabkan kerugian yang serius. Tusukan mata terkadang dapat mengakibatkan pengurangan poin atau bahkan didiskualifikasi. Namun, seringkali mereka lolos dari hukuman. Para petarung disarankan untuk menutup jari saat mengulurkan tangan atau sedang mengukur jarak dan jangkauan lawan. Kemudian yang ke-10, menarik rambut atau menjambak rambut. Menjambak atau menarik rambut lawan adalah jurus pamungkas para wanita saat berkelahi dan tak ada larangan dalam duel di jalanan. Namun, di dunia olahraga combat full kontak ini pastinya terlarang. Bahkan, di divisi UFC wanita, menjambak rambut jarang terjadi di dalam oktagon. Meskipun jarang terjadi, teknik menjambak rambut terkadang terjadi di saat seniman bela diri terlibat dalam posisi clinch. Bertarung dengan menjambak rambut lawan sangat menyakitkan. Manuver yang melanggar hukum ini juga dapat membantu petarung melarikan diri dari posisi terkunci atau mencegah lawan melampaui kekuatan sang petarung. Oleh karena itu, salah satu tindakan ilegal paling menyakitkan di UFC diyakini adalah menjambak rambut. Kemudian, gerakan mencakar, mencubit, atau memelintir kulit. Nah, ini satu lagi jurus andalan wanita saat sedang gelut, yaitu mencakar. Mencubit juga andalan wanita untuk menegur pacarnya. Mencakar, mencubit, atau memelintir kulit tentunya dilarang dalam duel di UFC. Tindakan ini dapat terjadi di dalam duel UFC, lantaran jenis sarung tangan yang digunakan UFC memungkinkan terjadinya hal ini. Namun, aksi ini sangat-sangat langka terjadi di UFC, karena sangat sukar untuk memastikannya. Kemudian yang ke-12, menggigit dan meludahi lawan. Menggigit sepenuhnya dilarang di UFC, meski sangat jarang terjadi di semua jenis olahraga tarung. Seorang petarung harus memahami bahwa wasit mungkin tidak dapat melihat semua gerakan mereka dan harus memperingatkan wasit jika mereka digigit atau diludahi selama pertarungan. Hal ini terjadi dalam insiden yang sangat terkenal di dunia tinju. Kita dapat dengan jelas melihat bagaimana Mike Tyson menggigit telinga Evander Holyfield. Kemudian yang ke-13, memanipulasi atau memelintir bagian tubuh yang memiliki sendi kecil. Dalam bergulat, manipulasi sendi kecil adalah tindakan menarik, memutar, atau menek jari tangan
jari kaki, pergelangan tangan, atau pergelangan kaki lawan untuk mengunci satu atau lebih sendi di anggota tubuh tersebut. Manipulasi sendi kecil benar-benar dilarang untuk petarung UFC. Karena betapa ketatnya aturan ini, kita hampir tidak pernah menyaksikan petarung melakukan jurus ini. Tidak seperti tusukan mata atau pukulan selangkangan, petarung tidak dapat secara tidak sengaja mematahkan jari, tangan, atau kaki lawannya. Meskipun seni bela diri seperti Krav Maga mengajarkan mematahkan jari, tangan, dan kaki, seorang petarung tidak dapat menggunakan teknik ini di MMA. Petarung MMA malah membiarkan dan berkonsentrasi menggunakan kuncian BJJ atau Brazilian Jiu-Jitsu untuk memelintir persendian besar seperti lengan, bahu, atau kaki. Bahkan, jika kuncian dan kuncian bersama diizinkan, para petarung harus tetap melakukan upaya terbaik mereka untuk menghindari melukai lawan mereka. Saat lawan melakukan tap out atau wasit menginstruksikan mereka untuk berhenti, mereka harus melepaskan kunciannya. Mempertahankan kuncian menyakitkan adalah indikasi yang terlihat bahwa mereka berusaha untuk melukai dan mematahkan lengan atau kaki lawan mereka. Kemudian yang ke-14, bertahan di celah pagar atau pembatas arena. Bertahan dengan memasukkan jari tangan atau jari kaki ke pagar arena adalah hal terlarang di UFC. Biasanya para petarung melakukan tindakan ini pada saat mempertahankan takedown di pagar atau saat mencoba keluar dari posisi terbawah. Namun, petarung UFC dapat menyandarkan tangan dan kaki mereka ke tepi oktagon untuk keluar dari clinch atau posisi lainnya. Mereka bahkan dapat menggunakan pagar oktagon dengan tangan atau kaki mereka. Saat mereka mulai memegang pagar agar lawan tidak menjatuhkan mereka, semuanya menjadi ilegal. Kemudian yang ke-15, memegang atau menahan celana atau sarung tangan lawan. Dilarang juga memegang sarung tangan atau celana lawan saat mereka sedang melakukan manuver clinch atau grappling. Memegang sarung tangan atau celana lawan dapat memberikan keuntungan bagi petarung, seperti halnya memegang pagar. Meskipun ada kemungkinan kecelakaan atau cedera minimal, mencengkeram celana atau sarung tangan dapat membatasi lawan dan memberikan keuntungan yang signifikan, sehingga dilarang. Selanjutnya yang ke-16, sepakan atau tendangan seperti pemain sepak bola. Tendangan sepak bola juga dikenal sebagai penalty kick atau tendangan penalti. Gerakan itu dilakukan oleh seorang petarung saat lawan dalam posisi berdiri atau setengah berdiri. Tendangan sepak bola sepenuhnya dilarang di UFC. Tendangan ini mirip dengan yang kita lihat saat pemain menendang bola dalam pertandingan sepak bola. Di MMA, kompetitor menggunakan aksi yang sama untuk melakukan tendangan ini. Tetapi, mereka mendaratkannya pada lawan yang sedang membungkuk atau berusaha untuk bangun. Dokter memperingatkan bahwa tendangan semacam ini dapat menyebabkan leher patah dan cedera parah lainnya. Pada tahun-tahun awal UFC, tendangan sepak bola ini diizinkan, tetapi ketika aturan terpadu diperkenalkan pada awal tahun 2000-an, tendangan tersebut dilarang. Tendangan sepak bola ini tidak dilarang dalam promosi MMA seperti Rising Fighting Championship dan One Fighting Championship. Kedua ajang MMA itu memungkinkan petarung untuk menggunakan tendangan sepak bola di tubuh atau kepala lawan. Selain dari 16 gerakan terlarang di atas, ada juga aksi terlarang lainnya, yaitu melempar lawan keluar dari oktagon, menghindari duel, menggunakan bahasa provokasi yang tidak baik dalam pertarungan, mengabaikan wasit, perilaku buruk yang menyebabkan lawan cedera, masih menghajar lawan setelah bel berbunyi, melawan lawan selama jeda antar babak, menyerang lawan saat mereka menerima perawatan medis, dan juga tim corner atau sudut salah satu petarung mengganggu jalannya pertarungan. Jika seorang petarung melakukan gerakan curang, wasit akan memberikan peringatan kepada petarung yang melakukan pelanggaran. Jika petarung melakukan pelanggaran lagi, poin mereka akan dikurangi
Jika mereka melakukan pelanggaran lagi, mereka akan didiskualifikasi. Wasit menilai beratnya pelanggaran dan dapat memilih untuk segera mendiskualifikasi petarung jika pelanggaran tersebut parah dan disengaja. UFC adalah salah satu olahraga pertarungan fisik MMA yang paling dinantikan. UFC telah melarang beberapa teknik berbahaya yang bisa mematikan bagi petarung. Beberapa dari gerakan ini merusak karir banyak atlet, seperti pile driving yang mengakhiri karir Stone Cold, pegulat terkenal. Mencoba salah satu aturan terlarang yang tercantum di atas akan mengakibatkan pengurangan poin atau bahkan didiskualifikasi. Sekian informasi yang dapat Duel Sport sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.